Video kedua ini sebenarnya banyak pertanyaan dari mahasiswa seputar dari gimana sih caranya untuk bisa masuk ke dunia kerja, seberapa sulit sebenarnya atau mungkin mudah saja. Dan tadi sudah kita bahas di video pertama bahwa seputar dengan dunia kerja itu melalui 3 tahapan, tes administratif, tes psikotes gitu ya, atau dan selanjutnya ada tes wawancara. Nah, di psikotes ini kan macam-macam ya, ada yang disuruh gambar, ada yang hitung dan lain sebagainya. Tadi disebutkan oleh Ica ada beberapa tes. Nah, tapi di video ini akan kita bahas 2 tes Kraepelin dan tes Warteg. Nah, kalau tes Kraepelin, Ca, itu kan hitung-hitungan. Nah, seberapa itu mendukung kevalitan seseorang berkaitan dengan loyalitas tadi? Keajigan kerja. Keajigan kerja. Nah, itu atau ketahanan kerja gitu. Oh, itu seperti apa? Kalau tes Kraepelin itu kan menjumlahkan ke bawah gitu kan, angka ke bawah dengan batas waktu begitu kan. Batas waktu yang dipersingkat. Ya. Sebenarnya bukan seberapa banyak kita ke atas harus bisa menjawab itu, cuman seberapa stabil begitu. Seberapa stabil. Oh, ya. Garis per baris itu seberapa stabil kita bisa menjawab itu gitu. Oke, kalau bagi mereka yang katakanlah mengandalkan yang banyaknya gitu kan, itu apa makna dari itu? Itu kan nanti garisnya akan dihubungkan per baris. Gitu. Garisnya akan dihubungkan. Kalau misalkan terlalu banyak jomplangnya itu berarti tahan bekerja begitu di awal begitu, di awal bagus misalnya kerjanya, di misalkan di tengah-tengah nanti di akhir kelelahan gitu. Nah, kemudian dari tes, kalau dibandingkan di antara 2 sebelum kita bahas tes Warteg, di antara 2 ini yang mana sebenarnya yang paling kuat untuk menilai seseorang? Sebenarnya kalau untuk tes psikotes itu berbeda ya, penilaiannya untuk yang kalau misalkan Kraepelin tadi keajigan atau ketahanan kerja, kalau misalkan Warteg untuk misalnya sikap atau kepribadian kita mungkin bisa juga di situ. Oke. Nah, kalau tes Warteg deh. Nah, tes Warteg ini kan ada 8 kotak, nanti gambar yang muncul di layar. Nah, ada 8 kotak yang ada titik, ada yang garis miring, ada yang lingkar dan sebagainya. Nah, itu apakah ada makna urutan pada saat kita menggambar itu, Cak? Biasanya setelah kita diminta untuk menulis yang mana gambar yang paling kita tidak sukai dan yang mana gambar yang pertama kita gambar dan mana yang terakhir kita gambar, begitu. Itu yang mana yang disukai dan mana yang tidak disukai sesudah digambar atau sebelum digambar? Sesudah digambar. Selesai nih, waktunya selesai, terus dikasih waktu untuk menuliskan, iya. Apa makna dari itu semua? Kalau maksudnya untuk suka dan tidak suka dan urutan dan lain sebagainya, kalau dalam tes Warteg secara umum untuk menilai kepribadian sama attitude ya. Nah, ini kan ada 8 kotak, setiap kotak mungkin punya makna masing-masing ya, yang mungkin nggak bisa kita bahas satu-satu. Tapi kalau intinya deh, Ca, ini apakah dinilainya bagus dalam menggambar atau waktu yang cukup singkat dalam menggambar atau seperti apa sebenarnya kalau di tes? Kalau bagus atau tidak itu nggak berpengaruh ya. Yang terakhir juga pas kita yang dikasih waktu untuk menuliskan yang disukai atau tidak disukai itu, kita disuruh juga untuk menuliskan deskripsi gambar. Misalkan gambar pertama itu apa, misalnya kan jam dinding, yang kedua misalnya bebek gitu. Jadi yang mengetes tahu gitu, ini gambar apa sebenarnya. Bagusnya begitu. Sebenarnya, Cak, kalau gambar satu dengan gambar lainnya itu berhubungan kah atau sama sekali cuma disuruh untuk menggambar? Misalkan nih, kalau jam dinding tadi otomatis yang satunya berkaitan dengan waktu lagi misalkan, atau bicara mengenai kondisi keadaan waktu. Sebenarnya apakah gambar itu berhubungan atau tidak itu sebenarnya berkaitan dengan bagaimana dia mendeskripsikannya begitu. Jadi cara pendeskripsian itu tadi ya yang diutamakan. Nah, terakhir kalau dari menurut Ica deh, apakah disarankan
bagi mereka yang latihan untuk tes warteg itu tadi, kalau misalkan mau masuk bank itu harus menggambar seputar yang ada di perusahaan itu atau malah sebaliknya, Ca? Kalau misalkan menggambar seputar dengan perusahaan tersebut itu sepertinya kayak kelihatan banget gitu. Oh, oke. Dan ini maksudnya begini gitu. Oke, malah jadi terlihat dibuat-buat ya. Jadi gambar saja sesuai dengan apa yang menjadi imajinasi kita, tapi juga apa yang sebenarnya perlu diperhatikan? Itu tergantung dari dia juga sih sebenarnya. Jadi nggak melulu tentang bagus tidak. Enggak. Oke, jadi intinya selesai gambar itu dibuat ya, itu yang mungkin menjadi kuncinya ya. Oke, banyak belajar sudah kita hari ini di dalam 2 video ini, semoga ini bisa bermanfaat sedikit banyaknya karena kenapa sih videonya juga cukup singkat, karena kalau saya pribadi lihat video kelamaan itu pasti boring. Iya, benar ya kan? banget. Makanya kita singkat sedemikian rupa, siapa tahu memang efektivitasnya tetap terjaga. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.